Nabi Musa ahli kepemimpinan. Heau. Musa. Di belakang depan kita laut merah Musa. Di belakang kita pasukan Firaun. Kita akan ditangkap. Tenang, Allah bersama kita. Tenang bagaimana? Musa pemimpin yang hebat, ahli kepemimpinan. Di belakang kita jutaan pasukan Firaun. Kita 600.000 orang dan 12 suka di pantai Musa. Tenang. Tenang bagaimana Musa? Kita akan dikalahkan mereka. Perlarian kita sia-sia. Bismillah. Panglima, majulah. Tumpas Musa. Panglima Fir'aun orangnya gagah perkasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap ibu ini ya, sampai muncrat ya. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Yang terhormat, Kepala Madrasah Alif Negeri 1 Oku Timur yang kita hormati, mati. Ibu almarhumah, para guru yang mulia dan yang saya cintai, anak-anak semuanya, bilang amin. Saya doakan Indonesia emas, kalian orang-orang yang sanggup menjadi pemimpin terbaik. Saya doakan keluarga kalian bahagia, tercapai cita-cita, ayahnya rezekinya lancar, ibunya nggak suka marah-marah lagi, dibelikan handphone yang baru. Maunya ya. Sangat merasa tersanjung ketika saya mendapat kesempatan undangan untuk hadir di Man 1 Oku Timur di foto. Ambil gambar. Oh, bad light. Memang wajahku cahaya agak. Sudah siap? Saya nggak nyangka yang foto ini ya, wajahnya kayak artis loh. Yalah. Apa kabar Soimah? Sehat? Ketika Ibu Siti Mu'arrafah meminta saya untuk hadir menyampaikan salam perkenalan atau menyapa kalian, saya nggak bisa untuk menolaknya. Takut kualat. Yang kedua, takut menyinggung perasaan istri saya. Karena itu saya alumni Man Belitang waktu itu ya, sekarang Man Oku Timur. Jadi ketika saya kabarkan saya akan mengisi di alma maternya, saya merasa harus untuk berbakti kepada istri sendiri. Istri saya namanya adalah Elis Purwaningsih. Alhamdulillah, saya mendapatkan istri yang merupakan wanita solehah, ya, anak orangnya tertib, ibadahnya, alhamdulillah anaknya banyak, Bu. Amin. Saya dengan Elis menikah tahun 2001, kemudian sekarang sudah dikaruniai 10 orang anak. Masa. Adik-adik saya pesen kalau nanti menikah, perhatikan, anak cukup 2 saja, paham? Anak cukup 2 saja, laki-laki dan perempuan jumlahnya terserah, paham? Karena Indonesia ini akan kita penuhi dengan generasi yang soleh-solehah seperti kalian. Amin ya Rabbal. Dari wajahnya cocok jadi gubernur Sumatera Selatan. Yang ini kepala staf angkatan darat. Ini pemain Manchester City. Ini Masya Allah rektor Unsri.
Tuh. Masya Allah, Gubernur Sumatera Utara. Ini Rektor UIN. Nah, yang paling depan, Juragan Cilok Internasional ya. Punya restoran, punya hotel di mana-mana. Bilang amin, saya doakan semuanya sukses. Memiliki keluarga yang bahagia, suami istrinya setia, dan menjadi orang yang berguna. Sumpah Pemuda merut Karena helikopter. Enggak, rusak trafo. Nah. Ayo Gary, kita main ubur-ubur. Hai, Squidward. SpongeBob. Dapat telur sangat banyak Squidward buatkan pribadi. SpongeBob SquarePants. Saatnya mendengar cerita. Sumpah Pemuda, satu bagian dari mata rantai sejarah. Di Indonesia ada pahlawan yang terbesar, paling agung, dan paling keras daya rusaknya kepada Belanda. Dia adalah seorang pemuda yang memiliki kesalahan hidup yang sangat tinggi, berjuang hanya 5 tahun saja, 1825 sampai 1830. Peperangan 5 tahun ini membuat Belanda bangkrut, kehilangan 15.000 serdadu dan kehilangan anggaran 10 tahun anggaran negaranya sampai 220 juta gulden, namanya Diponegoro. Padahal yang dilawan tuh negara yang sangat kuat penjajahannya. Dengan semangat perang sambil ia berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belandanya kan nggak punya Allah, mereka malah teriak ole 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 Allahu Akbar. Mereka jawab terpesona, aku terpesona memandang wajahku yang hitam. Adik-adik, nama saya itu Kak Bimo ya. Cocok nggak jadi model? Jujur dong, bohong dosa lo kamu ya. Apakah wajah saya putih? Jangan bohong dosa ya. Apakah saya cocok jadi artis Korea? Betul ya. Apakah saya ini cocok jadi peranggawan dunia? Jujur ya, saya dengan Raffi Ahmad cakep siapa? Itu dong. Saya dengan Taehyung cakep siapa? Saya dengan Jimin cakepan mana? Sama Justin Bieber? Saya sama Mbak Im Wong cakep mana? Sama Jeffrey Nicole? Sama Sule? Sama monyet? Sama kambing? Terima kasih ya yang bilang saya kalah sama binatang. Kukutuk kalian semua jadi orang kaya. Mau dikutuk lagi? Tapi jelek-jelek gini saya pernah jadi model. Pada usia 19 tahun saya pernah jadi model, Bu, dalam acara pelatihan perawatan jenazah. Disuruh tidur, Bu, dikasih kain ternyata jadi pocong. Terima kasih. Semoga wajah saya ibu tidak mengganggu kehamilan Anda ya. Amin. Saya ingin dengar tepuk tangannya. Tepuk 1, tepuk 1, sukses. Tepuk 2, bahagia. Tepuk 2, tercapai cita-cita. Tepuk 1, soleh-soleha. Tepuk 2, kaya raya. Tepuk 3, semuanya masuk surga.
1830 Diponegoro, padam peperangannya, qadarullah, takdir Allah, Belanda mengalahkan dengan cara menipu beliau bersama pengikutnya. Tetapi akibat dari Diponegoro melawan Belanda, Belanda menjadi kacau balau. Belanda menjadi bangkrut, maka tumbuhlah politik namanya politik kultur setso. Mulai tahun 1831 Belanda harus mengisi kantong anggaran mereka, bikin strategi namanya kultur setso. Dia petakan tanah-tanah senusantara. Dia tanam tanaman yang ia inginkan. Mana dia cocok dengan kopi, kopi. Mana yang tembakau, tembakau. Mana yang cengkeh, tanam cengkeh. Hasilnya dengan ruda paksa yang mereka lakukan pada bangsa kita ini, mereka menjadi bangsa yang kaya raya, menjadi bangsa terkaya di dunia karena penjajahan. Naudzubillahi min. Tumbuhlah sebuah perasaan bersalah di kalangan intelektual di Belanda yang mereka merasa bisa sukses kaya raya sejahtera, berdiri di atas penderitaan bangsa jajahannya. 1901 muncullah sebuah politik etis di Belanda yang ingin memberikan balas budi kepada negara jajahannya. Dengan politik etis itu, maka banyak anak-anak kalangan ningrat mulai sekolah, mulai belajar dengan ilmu. Mereka menjadi tahu bagaimana bangsa harus maju. Orang-orang terpelajar ini kemudian berhimpun menjadi tokoh-tokoh pergerakan. Ada Syarikat Islam yang menjadi Syarikat Dagang Islam, ada lagi yang jadi Budi Utomo, dan puncaknya 1928 Oktober hadirlah Sumpah Pemuda. Bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tepuk satu, tepuk dua. 21 tahun lagi, umurmu 38, 39, 40, betul? Itu adalah resepsi 100 tahun Indonesia merdeka. Berarti gagal sukses keemasan bangsa kita 1 abad. Pas waktu itu kalian menjadi profesor, kalian jadi doktor, kalian jadi pedagang hebat, jadi ahli komunikasi. Maka teman-teman semuanya, di pundak mulah ya tumpuan harapan bangsa nanti. Umur 40 puncak atau kulminasi kepribadian manusia secara fisik maupun secara mental. Nah, kalian harus siap-siap dengan apa kita menyambutnya kira-kira? Halo? Masih hidup? Nanti 45 mungkin saya sudah nggak hidup lagi, ya kan? Jadi sudah pasti guru-guru kita mungkin akan banyak sudah berpulang ke hadapan Allah Ta'ala. Tapi kalian akan mendapatkan amanah di pundak kalian mengurusin bangsa ini, ngurusin masa depan bangsa kita, dan ngurusin keadaan yang terjadi pada waktu itu. Tepuk satu untuk Man 1 Oku Timur. Kita berikan apresiasi kepada guru-guru dan kader bangsa. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Tepuk tangannya kurang meriah. Tepuk tangan sambil teriak, yeay! Lebih semangat lagi. Paling semangat. Ibunya bahagia banget. Silupa. Nanging ning nanging nung nanging ning nanging nung. Ya, ibu benar. Agenda kita Bu Siti, anak-anak kita agendanya adalah mencari ilmu. Dari satu titik menjadi satu huruf. Huruf menjadi kata. Kata menjadi kalimat. Kalimat menjadi bab. Paragraf. Paragraf jadi bab. Banyak baca buku, banyak tahu. Banyak baca buku, banyak tahu. Banyak tahu hidup kita maju. Jangan rela jadi orang awam saja. Harus menjadi orang yang bermartabat tinggi. Layak tanding, layak sanding. Bukan hanya dihitung, tapi diperhitungkan. Nah, apa yang Allah berikan pada kalian yang berilmu?
Nama saya itu Kak Bimo. Bimo artinya bibir mo. Bilang apa tadi? Bilang apa? Monyong. Awas ya, nanti malam saya masuk rumahmu. Saya akan berubah jadi pocong warna pink. Gambar LOL tau gak? Bukan bibir monyong, Bimo itu bibir model gitu. Ulangi, nama saya itu Kak Bimo. Siapa namanya? Bimo artinya bibir monyet. Jadi model itu susah amat. 32 tahun saya menjadi seorang pria panggilan Berapa? dan lelaki penghibur. Bagian anak TK maksudnya, pendongeng gitu. Itu negatif pikirannya ya. Saya sudah keliling Indonesia dari barat ke timur. Sudah semua provinsi saya datangin ya. Alhamdulillah. Ternyata teman-teman, Anda punya tugas besar, sekarang besar. Bangsa kita benar-benar bangsa besar. Wow, amazing. Dari Sabang sampai Merauke, kalau kalian terbang dengan pesawat Boeing 747, kecepatannya 800 km per jam, 9 jam non-stop dari barat ke timur. Itu sama dengan kamu terbang melampaui 22 negara di Eropa. Luas banget bangsa kita ini. Kalau utara selatan, Rote Miangas, terbangnya 5 jam, sama dengan melewati 9 negara di Eropa. Bangsa yang besar harus dipimpin orang-orang besar. Siapa mereka? Bukan yang gendut. Orang besar adalah orang yang menghargai para pahlawannya. Yang kan hargai para pahlawan bukan artis-artis saja, bukan sekedar olahragawan saja, tapi pahlawan yang mengorbankan jiwa raganya, altruisme, heroisme, nasionalisme. Ini penting untuk kita hargai. Hadirkan kebesaran mereka di hati kita. Kelak kita akan menjadi orang besar, sebesar bahkan lebih besar mereka semuanya. Tepuk satu yang ingin jadi orang sukses, takbir. Yang ingin bahagiakan keluarganya, takbir. Yang ingin bahagiakan guru-gurunya, takbir. Yang ingin naik haji, takbir. Yang ingin segera menikah, takbir. Allahu Akbar. Bu, bisa ada tim ini tiga-tiganya? Di rukyah dulu. Oh, nanti kita rukyah dulu ya. Tepuk satu, tepuk dua. Dengan ilmu yang fokus pelajari, jangan fokus yang lainnya. Jangan terpecah, harus fokus. Dengan ilmu, fokus cari ilmu, Allah akan angkat derajatnya. Maksudnya gimana Kak Bimo? Aku belum tahu. Penjelasan tentang ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang terbaik adalah satu fase dalam satu segmen dalam Isra Mi'raj. Allah menunjukkan pada Nabi Muhammad orang-orang yang imannya kuat menyala dan ilmu yang luar biasa. Tepuk satu, tepuk dua. Yang panas-panas tidak apa-apa, saya doakan makin sehat. Bertabur vitamin Pro B5 ya. Saya nggak disuruh minggir, Pak. Tepuk satu, tepuk dua. Dengar ya, contoh-contoh ilmuwan dan mukminin yang istimewa. Di dalam Mi'raj, Nabi Muhammad jumpa dengan mereka. Siapa tuh? Ya, Kak Bimo. Mau. Yang kering juga ada. Siapa itu? Nabi mendaki 7 lapis langit. Langit 1 Nabi Adam, langit 2 Nabi Isa, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa.
yang tertinggi Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Adam itu? Selain Nabi dan Rasul, Adam alaihissalam ternyata ahli jiwa, ahli menasehati, menyadarkan orang yang lalai abai dengan tugas hidupnya. Siapa yang ingin jadi orang pandai bernasihat orang lain? Inspirasinya. Siapa yang ingin jadi motivator? Siapa yang ingin jadi guru BP? Ini Pak Guru PP ya? Saya kira satpam, Pak. Ini wajahnya serem banget ya. Tapi aura orang soleh ya. Kita doakan beliau segera dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Amin. Gak usah marah, bisa begini ya. Tepuk satu. Indonesia betul ahli jiwa, ahli motivasi, ahli konseling. Itu ilmunya Nabi Adam yang mengajari kita min aina fi aina ila aina. Dari mana kita berasal, sekarang kita di mana dan mau kemana kita pulang. Nabi Adam. Semoga ada yang jadi nanti kuliah di bimbingan konseling ya. Diterima di UIN, di Unsri, di UGM, di UI, di Sodom Perancis ya. Nanti kuliah di Amerika. Ini kuliah di KUA. Kuliah pranikah ternyata. Yang kedua, Nabi belajar pada Adam. Nah, yang berikutnya ada ilmuwan. Nabi yang jadi ilmuwan. Siapa dia? Namanya adalah Nabi Langit satu Nabi Adam, langit dua Nabi Isa. Ternyata Nabi Isa alaihissalam yang punya keahlian ketabiban, ilmu kedokteran. Ada nggak yang ingin bisa tibu nabawi, bekam, ruqyah ya dan lain-lainnya? Ada yang pengen dokter? Kalau kalian nggak dokter, siapa yang pengen punya rumah sakit? Bisa, bukan dokter bisa kok. Siapa yang pengen punya balai kesehatan? Ilmu kesehatan penting karena Nabi Isa diapresiasi menghidupkan orang yang mati sesaat, orang yang buta, lumpuh, tuli disembuhkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Islam Indonesia perlu tenaga medis yang penting. Hirohito melihat hancurnya Nagasaki Hiroshima. Di puing-puing kehancuran Nagasaki Hiroshima, dia nanya, masih berapa guru yang tersisa? Masih berapa dokter tersisa? Masih berapa hakim yang tersisa di Jepang? Dari 3 matra ini, Jepang dibangkitkan, 20 tahun kemudian Jepang bangkit. 5 menit lagi. Nah, penting kedokteran. Yang ketiga adalah Nabi Yusuf. Adik-adik, kalau saya dengan Nabi Yusuf, kira-kira cakap siapa? Dekat apa jauh? Jauh aja apa jauh banget? 11-12 ya? 11-20? 11-200? 2 juta? Makasih ya? Jauh amat. Nabi Yusuf itu sama tampannya dengan Nabi Muhammad, woi. Nabi Muhammad tuh ya, dengerin, artis Korea kalah lewat. Nabi Muhammad tuh orangnya gagah, pas gagahnya, hidungnya mantul, alisnya tebal, celahnya indah, kulitnya putih mutiara. Artis Korea putih pucat, kenapa? Oplas, betul? Pakai plastik resek, plastik ember, plastik Taiwan juga. Jadi ini yang nggak asli. Nabi putih asli mutiara. Mata Nabi Muhammad itu binar, Bu. Hitam jelas matanya. Celah-celah giginya bercahaya. Badannya gagah, rambutnya tidak lurus, tidak keriting, ikal sebahu, jenggotnya lebat rapi segenggam, tidak tinggi, tidak kependekan, proporsional, badannya kokoh, keringatnya saja lebih wangi dari misik dan amber. Ya, Nabi Muhammad, Mas, Bang, perutnya itu seperti batu yang ditata, six pack. Kalau ayahmu perutnya one box. Pantes ademu seneng trampolin di perut ayahmu kan? Yang SMA aja kadang semama ayahnya gemes, perutnya diremes kayak slime. Akhirnya udelnya jadi popit. Saya doakan ayahnya usahanya lancar.
Tidak ada yang nganggur. Bisnisnya sukses. Dibelikan HP baru. Ninja baru. Buatnya apa? Tepuk 1, tepuk 2. Yusuf ahli keuangan, ahli ekonomi, Tagu Bendahara Negara, apalagi Menteri Keuangan. Yusuf menunjukkan Islam menghargai ilmuwan tentang ekonomi. Langit 4 Nabi Idris. Nabi Idris ahli tata kota, planologi. Idris penemu tulis baca, namanya adalah Manuh, disebut Idris karena pembelajar, pakar literasi. Penemu tulis baca, penulis suhuf dari suhuf Nabi Adam alaihissalam. Jadi guru. Ada yang pengen jadi guru? Jadi dosen? Jadi rektor? Jadi profesor? Siapa yang pengen jadi menteri agama? Siapa yang pengen mendiknas? Kamu nggak katakan pengen jadi apa sih kamu tuh? Hah? Ini anaknya perhatian, saya kasih hadiah kamu ya. Tiket menginap 5 hari di rumah sakit jiwa ya. Saya lihat yang paling rapi nanti akan saya kasih hadiah handphone terbaru merek Swallow ya. Kalau ada saya kasih. Penting tuh ahli kota. Dan yang namanya Nabi Idris ini ahli bela diri. Lawan preman 30 orang menang dia sendirian. Sekarang di dunia MMA yang menang orang Islam semuanya. Habib Nurmagomedov pensiun 12 tak terkalahkan. Islam Makassar Muslim. Apalagi Hamzah Timaem Muslim. Apa namanya Pereira Muslim. Legenda bela di dunia namanya Hois Gracie pun Muslim. Jadi harus jago berbela diri. Nanti jangan perempuannya dilindungi ketemu preman ya. Aku teriak-teriak, yang laki-laki, yang ini yang gagah nih. Jangan dong bang. Premannya kabur. Kenapa takut nggak Cici? Premannya tak gede tuh ya, badannya penuh tato. Yang depan tatonya SpongeBob, yang belakang Doraemon, lengannya Sondesit, dahinya Hello Kitty lagi. Preman unyu. Jago bela diri Anda. Jangan rela dibully, harus bisa melawan dengan cara yang paling baik ya. Paham? Tepuk 1, tepuk 2. Langit 5, Nabi Harun ahli komunikasi, juru bicaranya Musa. Siapa yang pengen jadi ahli pidato, ahli komunikasi? Siapa yang pengen jadi konten kreator yang baik? Siapa yang pengen jadi ahli pidato, ahli komunikasi? Amin. Siapa yang pengen menjadi anggota DPR? Anggota MPR? Nah, kamu cocok ya jadi anggota Dasar Wisma nomor 4. Tepuk 1. Ya Nadiri semuanya bagus banget ya. Saya doakan semoga jilbabnya lunas ya. Amin. Tepuk 2. Tepuk 2. Langit 6, langit 5 ahli komunikasi, ahli IT lah zaman dulu, sekarang ya. Langit 6, Nabi Musa ahli kepemimpinan. Hew. Musa. Di belakang, depan kita laut merah Musa. Di belakang kita pasukan Firaun. Kita akan ditangkap. Tenang, Allah bersama kita. Tenang bagaimana? Musa pemimpin yang hebat, ahli kepemimpinan. Di belakang kita jutaan pasukan Firaun. Kita 600.000 orang. Dari 12 suka di pantai Musa. Tenang. Tenang bagaimana Musa? Kita akan dikalahkan mereka. Perlarian kita sia-sia. Bismillah. Fir'aunnya datang. Panglima, majulah. Tumpas Musa. Panglima Fir'aun orangnya gagah perkasa. Tepuk tangan dong. 1, 2, 3. Tepuk tangannya nggak asik. Tepuk tangan sambil teriak. Ya 1, 2, 3.
Ibu nggak usah gini-gini Bu. Itu masa lalu, tinggalkan ya, jangan diulang lagi. Ulangi 1, 2, 3. Terlaluan kamu ini. Musa pun diizinkan Allah mengangkat tongkatnya kembali. Bismillah. Fir'aun cepat panglima. Panglimanya datang. Mengangkat tongkat, mengangkat tombak, ia teriak keras sekali. Tutup telinga. Keras banget suaranya. Pasukan, maju yuk. Terus. Ya, LGBT. Naudzubillah min dzalik. Seperti yang kita tahu, akhirnya Fir'aun mengejar. Musa, lari cepat, lari. Akhirnya sampai di seberang. Musa yang sabar itu kembali mengangkat tongkatnya. Bismillah. Tuan Raja, lihat Musa, angkat tongkatnya. Kejar, jangan takut. Tuan, Kenapa kau pucat? air laut yang kanan ke kiri, Terus? yang kiri ke kanan. Lalu? Airnya ketemuan. Terus? Salim. Ya kita tenggelam, woi. Wah! 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 Aduh, sebelahku tumbang. Akhirnya pasukan Fir'aun itu binasa. Islam menghargai, menjunjung tinggi ilmu leadership, kepemimpinan. Dari followership kita ke pengikutan yang baik akan tumbuh belajar menjadi pemimpin yang dirohis, yang diosis, semuanya akan menjadi orang-orang hebat. Yang tertinggi adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, langit 7, ahli tauhid. Siapa yang pengen jadi ustadz, jadi ulama, jadi kiai, penghafal Quran, hafiz-hafizah, tertinggi adalah ahli tauhid. Para alim ulama kita jaga mereka untuk terus mengajarkan Islam, ahlus sunnah wal jamaah. Yang ingin jadi ahli ilmu, orang sukses, takbir Allah, takbir Allah. Penutup, mari kita ikrar. Letakkan tangan di dada, dada masing-masing ya, nggak sopan. Malah ngomong brutal banget. Letakkan tangan dada, tirukan suara saya. Yuk lomba semangat, yang kiri kanan, yang paling semangat. Bulan November saya doakan jadi orang yang sangat beruntung, banyak rezeki. Ayo semangat, tirukan suara saya. Aku. Kenapa yang lelaki kalah semangat perempuan? Tegas dong suaranya. Aku. Harus. Sehat. Aku. Harus. Pintar. Aku. Harus. Juara. Aku. Harus. Susah. Aku. Anti. Malas. Aku. Anti. Alasan. Aku. Anti. Bully. Aku. Anti. Rusuh. Aku. Anti. Narkoba. Angkat tangannya tinggi-tinggi. Kita akan tekad. Kalau saya bilang jadi anak soleh, yes, rajin, yes, nakal, no. Jadi anak soleh, anak pintar, anak berprestasi, anak taat, anak teladan, anak cengeng. Les mulu, cari alasan. Angkat tangan 2. Awas yang 5 hari nggak mandi, 7 bulan nggak gosok gigi ya, 6 tahun nggak keramas, itu namanya jorok mughalaghah. Angkat tangannya. Jadi rajin ibadah, tambah iman, tambah semangat, tambah ilmu, tambah amal soleh, tambah gendut. Yes. Ya nggak apa-apa, jangan bully. Ibu mau nambah, Bu? Yang bener, Bu. Nani nung i gemes deh. Kepala madrasah kita gemoy banget. Tepuk tangan buat kepala madrasah. Guru-guru
mulia lebih semangat lagi. Paling semangat. Catat, hidup hanya satu kali, pantang jadi manusia gagal. Kita buat malaikat rokib sibuk dan biarlah malaikat atid menganggur. Salah kurang lebay mau dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuknya mana? Kita kembalikan kepada pembawa acara kita, Nagita Slavina dan Prilly Latu Konsleting Listrik. Terima kasih, tepuk tangan yang meriah untuk Kak Bimo. Alhamdulillah bisa